Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan melakukan sebuah presentasi proposal tugas proyek ya, yang mana kita ditugaskan untuk meneliti dari jurnal-jurnal ilmiah, meneliti tentang proses bisnis yang sudah ada, kemudian mengidentifikasikan masalahnya dan kemudian mencarikan mungkin kalau ada solusinya. Jadi di sini kita melakukan tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen sistem teknologi informasi kelas SI 102 yang diampu oleh Ibu Vesa. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Mas Muhammad Syahrul Tisam Akbar, kemudian saya sendiri Haryo Dwi Setiaputro, kemudian satu lagi Mas Nabil Abdurrahman yang juga berkontribusi untuk membuat PPT ini, tapi beliau sudah membuat PPT, maksud saya membuat presentasi sendiri. Jadi kami akan mencoba mempresentasikan berdua untuk tugas kami. Ya, untuk pertama-tama kita akan buka slide-nya dulu. Nah. Oke, berikutnya akan dipresentasikan oleh Mas Syahrul ya. Oke, sorry dari pertama. Ya, sudah terlihat ya slide-nya. Oke, silakan Mas Syahrul. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan tentang analisis implementasi sistem pengawasan proses bisnis minimarket dengan sumber penelitian jurnal ilmiah, atau yang bisa dengan sebutan ini biasanya point of sale ya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama ini langsung slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya. Dari latar belakang pertama yaitu sistem bisnis minimarket adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data transaksi dari proses bisnis yang dilakukan oleh pengelola maupun pemilik minimarket. Dalam implementasi tersebut, agak kelihatan, agak ngelit. Dalam implementasi minimarket, banyak menggunakan sistem yang berbasis DOS dan berlisensi. Maka dalam penelitian ini akan dibangun sistem bisnis minimarket dengan graphical user interface dan tidak berlisensi dengan menggunakan pemrograman bahasa Java serta database MySQL yang bisa menggambarkan hubungan proses bisnis yang berjalan. Menurut Tarun Kanti pada 2012 melakukan berjudul penerapan analisis fishbone untuk mengevaluasi supply chain dan bisnis proses studi kasus pada rumah sakit St. James menggunakan fishbone analysis atau biasa disebut dengan Ishikawa diagram. Untuk menganalisa bisnis proses dan efektivitasnya, penelitian ini dilakukan kepada rumah sakit St. James. Analisis menunjukkan bahwa area permasalahannya adalah kurangnya peralatan yang tepat, kesalahan proses, kesalahan sumber daya manusia, pengelolaan material yang buruk, lingkungan yang tidak tepat, serta manajemen yang tidak efisien. Dengan implementasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha minimarket, mendapatkan gambaran lebih baik tentang kondisi usaha yang dimiliki, serta memiliki informasi yang baik sebagai landasan pengambilan keputusan bisnis, dan mempermudah perusahaan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Next. Oke. Sudah muncul. Ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Menurut Stabri pada 2014 dalam Gobay Indrayani pada tahun 2020, suatu sistem adalah merupakan sekumpulan unsur-unsur yang meliputi komponen atau variabel yang teratur, saling melakukan interaksi, saling mengandalkan, bergantung satu sama lain secara terpadu.
Agus Mulyanto pada tahun 2009 dalam Hasanah juga memberikan penjelasan bahwa sistem merupakan kumpulan elemen terhubung dan berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hengki Tamando Sitohang juga pada tahun 2019 juga menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu jaringan kerja dari sekumpulan prosedur yang saling terhubung dan secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, sekarang pengertian tentang bisnis. Bisnis menurut Alan Afwah pada tahun 2014 adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Di sisi lain, pada tahun 2007 Griffin mengungkapkan bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Sedangkan pada tahun 2010 Sukimo beranggapan bahwa bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya adalah untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Selanjutnya, menurut Madura pada tahun 2010, bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, pengertian tentang retail atau minimarket. Retail berasal dari bahasa Prancis retailer yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah, kata retail atau retailer juga berarti eceran atau perdagangan ecer. Di arti retail atau retailer diartikan sebagai penyedia atau pengusaha perdagangan eceran. Menurut kamus, kata retail ditafsirkan sebagai selling of good and or service to the public atau penjualan barang atau jasa kepada khalayak. Berman dan Evans pada tahun 2003 mendefinisikan kata retail dalam kaitan retail management sebagai those business activities involved in the sale of goods and services to consumers for their personal, family, or household use, atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang, jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga, atau rumah tangganya. Nah, metode yang kami gunakan saat untuk melihat ini adalah pertama, mencari dan membaca tentang manajemen teknik sistem informasi, membaca jurnal dan memahami terkait manajemen teknologi sistem informasi dan menentukan judul seperti yang telah kita lakukan pada tinjauan pustaka tadi. Kemudian kita menulis latar belakang, apa yang menjadi pokok permasalahan sesuai judul dan topik yang akan diambil. Kemudian kita menulis tinjauan pustaka, ya ini setelah kita membaca tadi jurnal-jurnal tersebut, ini tujuannya adalah untuk melakukan tinjauan dan menangkap evaluasi dengan cara kata kunci sistem bisnis dan minimarket. Kemudian setelah itu kita menuliskan metode ini, yaitu untuk membuat alur proses pada pembuatan jurnal dari mencari latar belakang hingga mengisi kurikulum vitae para anggota. Kemudian setelah itu kita tidak lupa juga menulis daftar pustaka, karena kita juga mengambil beberapa referensi dari jurnal-jurnal terkenal untuk mengantisipasi adanya plagiat pada referensi penelitian kami. Kemudian setelah itu baru kita mengisi CV anggota untuk meyakinkan bahwa tim kelompok tersebut mempunyai keterampilan yang dicari. Silakan Pak Haryo, output dan target capaian. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Berikutnya ini adalah output dan target capaian. Seperti yang kita ketahui dari studi jurnal, bisa disimpulkan menerapkan analisis wishbone diagram itu bisa kita identifikasi inti dari masalah ya. Kita lakukan observasi langsung dari itu, pemeriksaan menyeluruh pada jalur produksi serta brainstorming untuk meminta meminta masukan lah dari stakeholder tersebut. Dan ini untuk memberikan kesadaran pada pengguna bagaimana menggunakan alat statistical process control untuk menganalisis masalah. Dan juga dengan cara ini kita bisa menerapkan data untuk dikonstruksikan pada diagram sebab akibat, Pareto analisis, dan control chart. Maka dengan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dibangun sistem bisnis minimarket dengan GUI atau Graphical User Interface yang tidak berlisensi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Seperti yang di kanan ini kira-kira tampilannya. Ya,
Ini tampilan muka aplikasinya. Ini halaman login di sebelah kiri. Kemudian di tengah ini ada tabel jenis barang. Kemudian di kanan ada form kasir ya. Oke, dengan diharapkan dengan perancangan proses bisnis dan pembuatan sistem pemantauan proses bisnis minimarket ini bisa memenuhi kebutuhan bisnis. Data yang digunakan itu diharapkan bisa diintegrasikan dalam satu aplikasi, mulai pengelolaan master barang, master supplier, master pegawai, hingga transaksi pembelian terhadap supplier, serta transaksi penjualan yang digunakan kasir. Di sini kita lihat sudah ada laporan penjualan, bisa bulanan, bisa mingguan, ya, bisa harian. Begitu juga laporan pembelian kepada supplier juga ada. Jadi ini juga sangat membantu sekali untuk para pelaku usaha. Oke, kemudian dalam sistem pemantauan proses bisnis ini ada laporan pembelian barang, ada laporan penjualan barang. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada periodenya, ada harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Nah, selain ini, sistem ini memiliki kelebihan berbasis multi-user dan setiap user itu memiliki hak akses masing-masing ya. Ada yang jadi administrator, ada yang bagian kasir, ada yang bagian purchasing ya. Masing-masing memiliki hak akses masing-masing ya. Oke, setelah itu dalam penelitian ini juga dibuatkan kuesioner kepada 10 responden yang menggunakan sistem ini. Ini grafiknya di kanan ini. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa 70% itu setuju dengan implementasi sistem ini dan 30% setuju bahwa tampilan sistem ini sudah cukup menarik. Dalam segi kemudahan penggunaan, 60% sangat setuju bahwa sistem ini sangat mudah dan sisanya 40% menyatakan setuju. Dalam pengembangan ke depannya, sistem ini akan dikembangkan lagi dengan tampilan yang lebih bagus, lebih menarik, dan tampilan laporan yang lebih informatif. Dan karena sistem ini masih standalone, belum menggunakan jaringan, ya, akan dikembangkan lagi ke aplikasi berbasis client server. Oke, ya ini daftar pustaka yang kita gunakan, ya cukup banyak. Langsung berikutnya, oke, ya ini riwayat hidup mahasiswa 2, mahasiswa 3. Oke, sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup ya, Mas Syahril ya, sudah selesai ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.